Halo sobat, gimana nih kabar kalian? Kali ini, saya mau bawakan asal-usul Om Sinar Mutiara. Tapi apakah sobat tahu tentang Abdul Qadir Waber, atau bisa dikenal dengan nama Akadir? Pasti tidak asing di telinga yang berkelahiran 60-90-an. Akadir lahir di Surabaya 19 Januari tahun 1938. Akadir adalah seorang komposer musik-musik Melayu dan gambus asal Indonesia. Ia adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Ia adalah pendiri dan pemimpin Orkes Melayu Sinar Kemala yang merupakan orkestra terbesar pada dekade tahun 1960-an. Dengan jumlah anggota mencapai 15-25 musisi, Orkes Melayu atau OM Sinar Kemala pimpinan AE Hadir memang sekarang telah menjadi sejarah, terutama bagi generasi tua, bukan generasi dangdut, yang diawali dengan berkumandangnya lagu-lagu Muhsin Alatas, Mansyur S, Elia Hedan, dan Elvi Sukaesih. Baru setelah itu kekuasaan dangdut makin meluas, dengan rajanya Oma Irama, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Rhoma dengan Kerajaan Soneta. Apakah sobat tahu Akadir adalah keturunan Arab Lot dan selain pemimpin orkes grup Sinar Kemala, dia juga seorang talenta musisi yang lengkap seperti pengarang lagu, penulis lirik, pemusik, penyanyi, komposer sekaligus konduktor. Karena tidak jarang orkes Melayu Sinar Kemala tampil di panggung dengan formasi lebih dari 40. Pemusik Akadi adalah Arek Ampel, kawasan perkampungan di sekitar Masjid Sunan Ampel, yang juga dikenal sebagai permukiman komunitas keturunan Arab di Surabaya. OM Sinar Kemala juga produk Ampel, lahir dan berkembang di rumah orang tua Akadir di Ampel Cempaka 30. Rumah itu sekarang masih berdiri, tapi dengan pemilik yang berbeda. Dulu, Akadir bermusik sambil mengelola sebuah toko di Jalan Sasakno 27 yang berjarak sekitar 150 meter dari rumahnya. Di toko yang bernama Toko Akadir itu dia menjual songkok dan parfum. Akadir sendiri yang menjaga dan menunggui tokonya itu dari pagi hingga sore. Malam harinya dia latihan musik. Kini toko yang lebarnya sekitar 8 meter itu masih buka, tetapi dikelola orang lain yang mengganti nama toko menjadi Takbir. Tapi di lantai atas masih terpampang tulisan Timbul Toko Akadir. Apakah sobat tahu bahwasanya OM Sinar Kemala bukan saja membuat lagu-lagu yang hingga sekarang masih dikenal dan dikenal orang, tetapi juga melahirkan para penyanyi yang akhirnya menjadi legenda. Sebut saja Ida Laila dan Arafid, juga Achmadi yang melejit belakangan. Beberapa orang jebolan Sinar Kemala kemudian mendirikan kelompok musik sendiri. Antara lain Fauzi Bagut mendirikan Orkes Sinar Mutiara, dan Achmadi mendirikan Awar. Kedua kelompok tersebut sempat menghasilkan beberapa album rekaman. Tapi bagaimana Akadir menemukan dua penyanyinya yang memiliki suara merdu dan kemudian menjadi sangat terkenal, yaitu Ida Laila dan Arafid? Novel bin Abdul Qadir Waber mempunyai cerita tersendiri. Murah hati atau bisa disebut Ida Laila adalah seorang wanita yang bekerja di sebuah keluarga yang tinggal di Ampel Cempaka, tetangga Akadir. Setiap habis sholat Maghrib dia selalu mengaji dengan suara merdu dan dengan tilawah yang enak didengar. Akadir yang tinggal hanya berjarak beberapa rumah selalu menikmati suara Murah Atuh hingga akhirnya pada suatu hari dia memberanikan diri untuk mengajaknya latihan musik. Murah Ati bersedia dan dia selalu hadir setiap Sinar Kemala latihan. Bahkan kemudian Kadir menciptakan lagu yang khusus untuk dinyanyikan calon penyanyinya itu. Setelah diajak manggung, ternyata penampilan Murah Ate dengan Sinar Kemala sangat bagus dan meraih sukses. Akhirnya dia menjadi salah satu penyanyi tetap. Mendinya nama panggung Ida Laila. Sejak saat itu, nama Ida Laila identik dengan Orkes Melayu Sinar Kemala. Bersama orkes pimpinan Akadir ini, Ida Laila jadi terkenal. Beberapa kali masuk dapur rekaman Lokananta dengan salah satu lagu yang sangat terkenal, yaitu Keagungan Tuhan karya Abdul Malik Buzaid. Sedangkan cerita tentang Arafik beda lagi. Tapi dia juga ditemukan Akadir di Kampung Ampal. Saat itu, sekitar tahun 60-an, Arafik adalah seorang perantau yang tidak jelas asal-usulnya, keturunan India.
Sehari-harinya dia tidur di masjid kuno dan bersejarah yang ada di Ampel Suci, yang cuma berjarak 100 meter dari Masjid Sunan Ampel. Nama masjid yang ditetapkan Pemkat Surabaya sebagai cagar budaya itu Masjid Gubar, yang di kalangan masyarakat sekitar lebih dikenal dengan nama Langgar Salum. Arafik muda, sebagai perantau, tinggal dan tidur di halaman belakang masjid, berdempetan dengan makam-makam yang ada di situ. Oleh mereka yang masih mengingatnya, Arafik digambarkan sebagai pemuda yang giat bekerja dengan menjual air yang diambil dari sumur di halaman belakang masjid. Dengan kaleng yang dipikul, dia menjual air untuk minum bagi keluarga di sekitar yang memesannya. Sekitar 2 tahun, Arafik tidur di Langgar Salum. Sampai kemudian dia bertemu dengan Kadir yang dengan perlahan menyulapnya menjadi bintang. Suatu hari Arafik, yang oleh masyarakat di kawasan Ampel dikenal sebagai penjual air, datang menemui Abi dengan membawa kendang. Dia minta izin untuk ikut berlatih. Dan setelah dites dalam memainkan kendang yang dibawanya, dia diperbolehkan ikut berlatih. Di kemudian hari dia kembali menyampaikan keinginannya untuk bernyanyi. Setelah dites, dia juga diizinkan untuk menyanyi. Bahkan akhirnya dia jadi penyanyi tetap bersama Ida Laila sebagai penyanyi Sinar Kemalal, dengan beberapa lagunya yang kemudian tahun 1975 menjadi hit antara lain Pandangan Pertama, Rahasia Hati, Cinta Pertama, dan Kehampaan Jiwa. Nah gimana nih sobat? Inilah asal-usul dari OEM Sinar Mutiara yang berawal dari OEM Sinar Kemalal. Baiklah sampai sini ya sobat, terima kasih telah menonton channel ini, semoga sobat sehat-sehat terus, terima kasih.